Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Guru Dina. Nah anak-anak, kita sudah sampai di tema 6 nih. Tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 tentang sumber energi. Pada subtema 1 ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama kita akan belajar tentang matahari, air, dan angin sebagai sumber energi. Yang kedua kita akan belajar kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Yang ketiga kita akan belajar bulan, minggu, hari, dan jam. Dan yang keempat kita akan belajar alat musik ritmis dan lagu matahari. Yang pertama, kita akan belajar tentang matahari, air, dan angin sebagai sumber energi. Anak-anak, segala hal yang ada di bumi diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Matahari sumber energi terbesar. Anak-anak, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah anak-anak, sekarang sudah tahu ya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Air sebagai sumber energi. Selain matahari, air juga merupakan sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Anak-anak, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA.
PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua ada PLTA Meninjau, lokasinya di Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga ada PLTA Karangkates, lokasinya di Malang, Jawa Timur. Yang keempat ada PLTA Sigura-gura, lokasinya di Simorea, Sumatera Utara. Yang kelima ada PLTA Musi, lokasinya di Kapahiang, Bengkulu. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur, lokasinya di Wonogiri, Jawa Tengah. Angin adalah sumber energi. Anak-anak, sumber energi lainnya adalah angin atau udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, itulah tadi matahari, air, dan angin sebagai sumber energi. Tidak hanya penting bagi tubuh manusia, matahari, air, dan angin sebagai sumber energi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Nah, pada semester 1 kita sudah mempelajari tentang pengertian kewajiban dan hak. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kewajiban dan apa itu hak? Nah, Bu Guru akan ingatkan sekali lagi ya anak-anak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita terima. Nah, dalam memanfaatkan energi, kita juga memiliki kewajiban dan hak. Apa saja ya kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi? Nah, berikut ini adalah kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Kewajiban yang pertama, kita memiliki kewajiban untuk mematikan keran air jika tidak dipakai. Yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Yang keempat, tidak menghampurkan air di kamar mandi. Yang kelima, menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, sedangkan hak dalam memanfaatkan energi, yang pertama yaitu kita berhak mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan air bersih untuk mandi. Nah, anak-anak, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi ingat, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, anak-anak, itulah beberapa kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi. Selain yang Bu Guru sebutkan tadi, masih banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam memanfaatkan energi. Silakan nanti anak-anak cari pada sumber-sumber lainnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang bulan, minggu, hari, dan jam sebagai satuan waktu. Anak-anak, yang perlu diketahui, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari.
Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Inilah nama-nama ke-12 bulan beserta dengan jumlah harinya. Yang pertama ada bulan Januari. Pada bulan Januari, jumlah harinya yaitu 31 hari. Kemudian, pada bulan Februari, jumlah harinya yaitu 28 atau 29 hari. Pada bulan Maret, jumlah harinya 31 hari. Bulan April, jumlah harinya 30 hari. Bulan Mei, jumlah harinya 31 hari. Bulan Juni, jumlah harinya 30 hari. Juli, jumlah harinya 31 hari. Agustus, jumlah harinya 31 hari. September, jumlah harinya 30 hari. Oktober, jumlah harinya 31 hari. November, jumlah harinya 30 hari. Dan Desember, jumlah harinya 31 hari. Jadi, yang perlu anak-anak ingat adalah satu tahun ada 12 bulan. Nah, masing-masing bulan itu terdiri atas 28 sampai dengan 31 hari. Nah, khusus untuk bulan Februari, setiap 4 tahun sekali, jumlah harinya adalah 29 hari. Tahun tersebut disebut dengan tahun kabisat. Nah, banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu, yaitu 7 hari. 7 hari itu disebut dengan seminggu. Satu bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Misalnya, kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti dalam satu bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat kalender di rumah untuk memperhatikan nama-nama bulan, jumlah hari, jumlah minggu per bulan, serta jumlah harinya per bulan. Nah, anak-anak, jika tadi kita sudah mempelajari tentang bulan, minggu, dan hari, sekarang kita mempelajari tentang jam. Pada semester 1, kita juga sudah belajar tentang satuan waktu. Tentunya masih ingat ya? Dalam satu hari itu ada 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Coba diperhatikan gambar jam berikut ini. Pada gambar jam berikut, itu terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 12. Dalam jam berikut ini, kita bisa menentukan hari, jam, dan menit. Jadi, satu hari 24 jam itu berarti jarum jam akan berputar selama 24 jam. Kemudian, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, jika dilihat dari jam, jarak dari masing-masing angka itu bernilai 1 jam. Dari angka 12 ke angka 1 itu 1 jam. Dari angka 1 ke angka 2 itu 1 jam. Begitupun seterusnya. Nah, jika dilihat dari menit, untuk jarak dari masing-masing angka itu bernilai 5 menit. Jadi, dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, begitupun seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan dalam menentukan jarum jam pada sebuah jam. Misalnya, pukul 11.00. Jarum pendeknya itu terletak pada angka 11, sedangkan jarum panjangnya terletak tepat pada angka 12. Ini untuk pukul tetap. Jadi ketika ditanya pukul tetap, jarum panjangnya itu tepat berada di angka 12.
baik itu pukul 11.00 atau pukul 10.00, 9.00, 8.00 atau berapapun itu yang jam tetap, maka jarum panjangnya terletak pada angka 12, sedangkan jarum pendeknya yang menunjukkan jamnya. Nah, bagaimana kalau pukul 11.15? Tadi Bu Guru sudah sampaikan, jika dilihat dari menit, maka jarak antar angka itu bernilai 5 menit. Jadi, jika pukul 11.15, jarum pendeknya itu sedikit melewati angka 11, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 3. Kenapa berada di angka 3? Karena jarak setiap angka jika dilihat dari menit itu bernilai 5 menit. Kemudian jika pukul 11.30, nah jika pukul 11.30, jarum pendeknya itu terletak di antara angka 11 dan angka 12, sedangkan jarum panjangnya terletak pada angka 6. Ini juga diingat ya, jarak antar angka jika dilihat dari menit itu bernilai 5 menit, dihitung dari angka 12. Kenapa dia 30 menit di angka 6? Karena jarak dari angka 12 ke angka 6 itu adalah 30 menit. Kemudian yang perlu anak-anak ingat juga, dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai dengan pukul 12.00, dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 ini dapat juga disebut dengan pukul 01.00 siang. Itu juga berlanjut seterusnya. Jadi, jika pukul 2 siang itu dinyatakan pukul 14.00. Pukul 3 siang itu dinyatakan pukul 15.00 sampai dengan pukul 23.00, yaitu sama dengan pukul 11 malam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bulan, minggu, hari, dan jam. Perlu diingat anak-anak, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, dalam satu bulan itu terdiri dari 28 sampai dengan 31 hari. Dalam satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Dalam satu hari terdiri dari 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya, anak-anak akan Bu Guru berikan latihan mengenai bulan, minggu, hari, dan jam. Nah, berikutnya kita akan mempelajari alat musik ritmis dan lagu Matahari. Alat musik ritmis adalah alat musik yang hanya dapat mengeluarkan beberapa nada unik untuk mengiringi alat musik lainnya dalam lagu. Alat musik ritmis tidak bisa membuat sebuah irama pada lagu. Alat musik ritmis hanya berperan untuk mengatur tempo lagu atau kecepatan lagu. Alat musik ritmis dapat mengeluarkan bunyi dengan beberapa cara seperti dipukul, digoyang, atau digesek. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari alat musik ritmis. Yang pertama ada maracas. Kedua ada tamborin. Yang ketiga ada kastanyet. Dan yang keempat ada rebana. Nah, dari keempat alat musik ritmis ini dapat dijadikan sebagai pengiring lagu dengan cara dipukul, digoyang, ataupun digesek. Selanjutnya yaitu belajar tentang lagu Matahari.
Lagu Matahari ini diciptakan oleh Nur Hasanah. Nah, untuk lagunya, Guru akan berikan contoh berikut ini. Matahari bersinarlah terang, burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang, pohon-pohon Sampai di sini menari dulu pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah belajar beberapa hal. Kita belajar tentang matahari, air, dan angin sebagai sumber energi. Kita juga belajar tentang kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bulan, minggu, hari, dan jam. Lalu tadi yang terakhir kita belajar alat musik ritmis dan lagu matahari. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silakan langsung tanyakan kepada Bu Guru Rina. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.